Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wal 'amalis salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, berjumpa lagi dengan saya. Sebagaimana biasa kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja' yang ditulis oleh Syekh Hisham Kamil Hamid Musa hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam membahas fikih muamalah yang terdapat dalam kitab Al-Imta', ya. Dan pembahasan kita masih membahas akad salam, ya, masih membahas akad salam, dan ini pembahasan akad salam yang kedua. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengertian salam itu apa, ya, hukumnya bagaimana dan dalil-dalilnya, dan juga sudah dibahas juga syarat rukun salam dan juga syarat al-muslamu fih, syarat barang yang dijadikan objek jual beli salam. Totalnya ada 10, ya. 5 sesuai seperti dengan akad jual beli biasa, dan 5 itu tambahan khusus dalam akad salam sendiri. Nah, sekarang berikutnya musannif Abu Suja' itu melanjutkan pembahasan tentang syarat sah akad salam, ya. Jadi ini lebih umum. Kalau kemarin itu khusus syarat barang yang dijadikan objek salam, nah sekarang berbicara akad salam secara umum, syarat sah jual beli salam secara umum. Baik, langsung saja kita akan baca penjelasan dari pensyarah. Di judulnya ditulis syurutu sihhati aqdis salam. Nah, berarti ini kan syarat-syarat yang mencakup seluruh akad salam. Syarat sah artinya jika ada salah satu saja syarat ini tidak terpenuhi, maka otomatis syarat akad salam tadi dihukumi batal. Qala al-musannif Abu Suja' al-Asfahani rahimahullah, thumma li sihhatil musallama fi, ini kurang tepat, ya. Dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib dicetakan Darul Minhaj itu disebutkan wa fi ba'din nusakh, ya, wa yasihhu as-salam, yasihhu salam. Jadi yang betul adalah thumma li sihhatis salam, ya, yasihhu as-salam, bukan musallam fih atau muslam fih, bukan. Nah, karena muslam fih ini sudah dibahas di pembahasan sebelumnya, itu barang objek salam. Nah, yang dimaksud di sini adalah thumma li sihhatis salam. Nah, ya, jadi yang benar kalimatnya li sihhati as-salam. Thamaniyatu syara'id, ada 8 syarat sah akad salam. Wa huwa an yasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bisifati allati yakhtalifu biha tsaman, yaitu menjelaskan spesifikasinya, menyebutkan jenisnya, kemudian macam-macamnya, ya, dan dengan sifat-sifat yang berkonsekuensi nanti bisa membuat barang tadi harganya berbeda, ya, allati yakhtalifu biha ats-tsaman, yang mana dengannya bisa kita tentukan bisa terjadi perbedaan harga. Berarti di sini kalau sifatnya itu tidak mempengaruhi dengan perbedaan harga, artinya
mau sifatnya begini ataupun begitu, harganya sama saja, maka tidak perlu disebutkan. Tapi kalau disebutkan oleh pembeli, maka si penjual wajib untuk memenuhinya. Seperti contohnya apa yang tidak mempunyai efek kepada harga, yaitu warna. Biasanya warna. Jadi kalau kita mau beli HP, misalnya nih HP nih merek tertentu ya, speknya sama, modelnya sama, ya, perusahaan yang mengeluarkan juga sama. Itu biasanya kalau beda warna, yang ini warnanya biru, yang ini warnanya merah, yang itu warnanya hijau. Maka biasanya nggak ada bedanya harganya. Sama-sama misal harganya 2 juta, ini 2 juta, itu 2 juta. Yang biru warnanya 2 juta, yang hijau atau yang merah juga 2 juta. Maka kalau sifat seperti ini itu tidak mempengaruhi harga, tidak mempengaruhi perbedaan harga, maka tidak wajib untuk disebutkan. Tapi kalau pembeli ketika mau beli HP dan dia menyebutkan warna yang dia inginkan, maka si penjual wajib untuk memenuhinya. Baik, wa an yadhkura qadrahu bima yanfil jahalata anhu. Dan selain menyebutkan spesifikasi, maka menyebutkan berapa jumlahnya. Ya, berapa jumlah yang diinginkan oleh si pembeli supaya nanti tidak ada jahalah. Wa in kana muajjalan dzakara waqta mahallihi. Kalau jual beli salamnya itu sifatnya muajjal, ya sudah kita sebutkan jual beli salam menurut ulama Syafi'iyah, menurut mazhab Syafi'i bisa muajjal, tertunda barangnya, bisa halan, bisa saat itu juga diberikan. Kalau dia sifatnya muajjal, maka menyebutkan waktu penyerahan barang, waqta mahallihi. Disebutkan tempat waktu penyerahan barangnya kapan. Wa in yakuna mawjudan 'inda al-istihqaq fil ghalib, dan juga barangnya itu haruslah ada secara kemungkinan besar fil ghalib, ya, kemungkinan besar itu barangnya ada ketika jatuh tempo tiba. Atau ketika waktu penyerahan barang sudah tiba. Wa an yuzkara mawdi'a qabdihi, dan juga mesti menyebutkan di mana tempat penyerahan barangnya. Wa an yakuna thamanu ma'luman, dan barangnya itu harganya harus maklum, diketahui oleh kedua belah pihak. Wa an yataqabadha qabla tafarruq, dan harus ada serah terima barang. Harus ada serah terima, yaitu serah terima saman, ra'sul mal, uang di majelis akad sebelum berpisah, sebelum pelaku akad keduanya berpisah. Wa an yakuna aqdus salam najizan la yadkhuluhu khiyarus syart, dan akad salam itu harus sifatnya najiz, harus lazim, artinya tidak boleh di sana ada khiyar syarat. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh Hisham rahimahullah taala. Syurutu sihhati aqdis salam, ya, bukan aqdil muslam fih. Aqdis salam thamaniyatu syara'id. Syaratnya ada 8. An yusafa ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bis sifatil lati yakhtalifu biha ats-tsaman. Ini yang pertama. Menjelaskan speknya, jenisnya dan macam-macamnya. Jins dan naw' itu berbeda, ya. Jadi jins itu di atas naw'. Contohnya apa? Jins itu misalnya saya mau pesan kurma. Saya mau beli kurma ke penjual. Nah, itu jenis. Nah, kurmanya itu mereknya apa? Itu naw'. Saya mau kurma sukari. Nah, kurma itu jins, sukari itu naw'. Saya mau beli duren, itu jenis. Ya, nauknya apa? Saya mau beli duren montong, saya mau beli duren Sumatera, saya mau beli duren Musangking. Itu nauk. Ya, itu nauk. Kalau di Fathul Qarib disebutkan misalnya seseorang mau beli hewan ternak. Ya, mau beli hewan ternak, mau beli onta misalnya, atau mau beli sapi, maka dia menyebutkan sapinya ini atau untanya ini laki-laki, jantan atau betina. Nah, satu, jantan atau betina. Kemudian
usianya berapa, lebih kurang usianya berapa. Kemudian warnanya, nah, warna sapinya atau warna untanya apa, dan jenisnya. Ini sapi jenis apa, mau sapi Australia atau mau sapi Jawa dan seterusnya. Jadi beda antara jenis dengan naw' itu berbeda. Ya. Katahdidin naw' min dzakarin au untha. Nah, ini tadi ya, menyebutkan kita mau beli sapi dengan cara salam atau mau beli kambing dengan cara salam. Ya kita sebutkan saya mau kambing, ini jenis. Nah, kambingnya tipe apa? Kambingnya mau kambing Garut atau mau kambing domba atau mau kambing mana gitu, ya. Nah, kemudian sebutkan dia itu jantan atau betina. Ya, jantan atau betina. Au min lahmi dha'nin au baqarin. Ya. Mau pesan apa? Daging. Nah, ini jenis nih, daging. Dagingnya daging apa? Masalah, ya. Dagingnya mau daging domba atau mau daging sapi atau mau daging ikan atau mau daging ayam. Nah, jadi itu naw', jenisnya daging, tapi naw'nya ayam, sapi, ikan atau dan lain-lain. Au harir. Nah, ini kalau mau pesan baju. Ya, mau pesan baju. Jenisnya apa? Mau pesan baju katun atau sutra. Harir. Ya, mau pesan baju atau sutra. Nah, sutranya pesan kain ya atau baju. Sutranya sutra apa? Kalau dalam Fathul Qarib itu sebutkan wa qutnin iraqi misalnya. Katun Irak, atau katun Mesir atau katun Yaman. Ya. Dan seterusnya. Jadi sudah tahu ya beda antara jenis dengan naw'. Jenis itu di atasnya naw'. Jenis misalnya kita mau pesan kurma, itu jenis. Tapi naw'nya, macamnya, tipenya itu apa? Kurma apa? Kurma sukari atau kurma kholas atau kurma Tunisia dan seterusnya. Au haririn au qutnin katun bihaitsu tantafil jahalatu al muaddiyatu lil gharar wal ghish lil gharari wal ghishi wal khida', yang mana hal tersebut dengan menyebutkan spek-spek tadi itu akan menafikan jahalah, ya, akan menafikan jahalah yang akan berakibat pada timbulnya gharar atau kecurangan dan penipuan. Kita tahu bahwasanya jual beli salam itu adalah jual beli yang terdapat di dalamnya gharar, tapi dimaafkan oleh syariat, diperbolehkan karena adanya hajat manusia. Nah, karena dijual beli salam itu sudah ada gharar, maka jangan ditambah gharar lagi. Nah, gitu. Dia sudah diringankan, sudah dirukhsah, sebagian ulama kata itu rukhsah, sudah diberikan keringanan, dibolehkan, maka jangan ditambah keringanan lagi di atasnya gitu. Contohnya misalnya kita ketika safar boleh sholat mengqashar sholat, ya 2 rakaat. Nah, itu sudah diringankan, sudah diberikan diskon, ya, pemotongan rakaat oleh syariat. Kita boleh melaksanakan sholat yang awalnya 4 menjadi 2. Nah, nggak boleh kita kerjakan jadi 1, nggak boleh. Karena itu sudah rukhsah, terus kita minta rukhsah lagi. Nah, itu tidak boleh. Maka jual beli salam ini karena dia awalnya adalah memang ada gharar di situ, tapi ghararnya dimaafkan, maka jangan ditambah gharar lagi. Ya. Makanya ulama meletakkan syarat-syarat tertentu supaya ghararnya tadi tidak semakin parah. Wallahu a'lam. Maka kalau ini kita mau beli HP, ya maka kita sekarang menyebutkan apa? Sebutkan mereknya. Ya, saya mau HP merek ini. Kemudian kameranya sekian megapiksel, memorinya sekian GB, ya, dan warnanya apa kalau memang pengen warna tertentu, ya maka ini harus disebutkan. Ya, kalau tidak menyebutkan sifat-sifatnya ini atau speknya ini, maka nanti akan menimbulkan jahalah, dan ini tidak diperbolehkan dan akad salamnya menjadi batal. Kedua, an yadhkura qadrahu, an yuzkara, ya, atau an yuzkara qadrahu,
qadruhu bima yanfi al jahalata anhu. Selain menyebutkan spek, maka kita juga wajib menyebutkan jumlahnya, berapa kadarnya. Ay yuhaddida adadal kail. Berapa kita mau, tadi saya mau pesan kurma. Jenisnya kurma, nawaknya sukari. Mau berapa pesan? Sebutkan, ya saya mau 30 kilo. Ya. Atau mau pesan sesuatu yang di liter, so'. Ya, kurma dulu kan pakai so'. Ya. Kalau sekarang saya beli kurma itu rata-rata orang pakai kilo. Kurma sukari 1 kilo sekian ratus ribu misalnya. Ya, kurma sukari 3 kilo sekian ratus ribu, pakainya kilo. Tapi dulu kurma itu bisa pakai kail, so'. Kurma, saya mau pesen kurma 5 so'. Nah, saya mau pesan beras 5 so'. Ya, jadi kail itu di liter. Atau ditimbang, ya, diwazen. Ya, saya mau beli kurma, ya kalau sekarang kurma di kilo, sekian kilo. Jadi menyebutkan berapa jumlahnya. Mau beli beras 5 liter, mau beli beras 10 liter, mau beli kurma 10 kilo, dan seterusnya. Ya, bihaitsu yasirul mabi'u ma'luman ladal mushtari. Ya, karena dengan menyebutkan barangnya tadi, menyebutkan jumlahnya itu akan maklum, diketahui baik bagi pembeli maupun si penjual. Baik. Yang ketiga, an yuzkara fil aqdi waktu hululin wa taslimil muslamu fih wa taslim al muslami fih in kana muajjalan. Jaid. An yuzkara fil aqdi waqta hululin wa taslimil muslami fih. Menyebutkan temponya kapan. Ya. Saya mau beli HP ini dengan uang 2 juta atau 3 juta rupiah. Ya, untuk HP yang speknya begini, tolong berikan ke saya, carikan untuk saya maksimal, ya, paling lambat tanggal sekian. Misalnya sekarang kan Desember, ya. Maka saya kasih uang 3 juta, tolong carikan saya HP yang speknya begini. Nanti serahkan ke saya tanggal 5 Januari 2023 misalnya. Nah, menyebutkan waktunya, kapan barang itu akan diserah terimakan. Ingkana muajjalan, kalau jual beli salamnya itu sifatnya muajjal, tertunda. Ka'an yuzkar fil aqdi indal ittifaq mau'ida li taslimi sil'ati wa tahdidihi bil yaum wasyahr wassanah. Ya, menyebutkan pada saat akad, ya, kapan waktu penyerahan barang, dengan menyebutkan hari, kemudian bulan dan tahun. Ya, tadi kan contohnya tanggal 5 Januari 2023. Baik. Masalah, idza lam yuhaddid mau'idan litaslimil mabi'i lam yasih. Nah, berarti karena dia ini kan syarat sah tadi kita sebutkan di awal, kalau tidak menyebutkan waktu penyerahan, maka akadnya tidak sah, ya, karena kurang salah satu syarat. Keempat, an yakuna mawjudan indal istihqaqi fil ghalib. Nah, ini barangnya itu secara garis besar mayoritas pada umumnya ada pada saat penyerahan barang. Haitsu yatamakkanu min taslimihi fi mau'idihi. Ya, yang mana barang tersebut bisa untuk diserah terimakan pada saat waktu penyerahan barang tiba. Ini sejatinya kembali ke syarat barang yang diperjualbelikan, ya, syarat al-ma'qud alaih, yaitu barang pada akad jual beli, yaitu an yakuna maqduran ala taslimihi, bisa diserah terimakan. Nah, kalau barang ini tidak
ada pada saat waktu serah terima barang tiba, maka jatuhnya nanti barang tersebut tidak bisa diserah terimakan, sehingga hilang salah satu syarat sahnya jual beli. Nah, begitu pula dalam akad salam. Artinya wala yasihhu as-salamu fi rutabin yathmuru fi saif. Enggak sah jual beli salam, ya, tidak sah jual beli salam jika pada rutab, kurma basah pada musim panas. Karena biasanya ya mungkin wala yasihhu salamu fi rutab yathmuru fi saif wa yakunu mau'idu salam fi syita. Nah ya, belum lengkap saya bacanya ya. Jadi nggak boleh jual beli kurma basah rutab itu ya, yang biasanya tumbuh atau yang biasanya ada pada saat musim panas, kita serah terimanya pada saat musim dingin. Karena kurma rutab itu adanya pada musim panas. Jadi kalau akadnya serah terimanya pada musim dingin, maka tidak ada rutobnya. Atau kita mau pesen mangga dengan akad salam. Biasanya misal saya kurang paham juga. Misal mangga itu adanya pada bulan November, Desember, Oktober, November, Desember misalnya. Nah, kita akad salamnya serah terima waktunya itu bulan Januari atau Februari, yang mana pada saat itu mangga sedang tidak musim. Ya, maka jual beli salamnya tidak sah. Kenapa? Karena barangnya itu tidak ada pada saat waktu penyerahan barang, sehingga terjadilah ma'juz anit taslim, tidak bisa diserah terimakan. Jahit. Kemudian ada permasalahan, ini juga disebutkan dalam kitab Al-Hasyah Al-Bajuri dan juga dalam kitab Fiqhul Manhaji. Bagaimana kalau barangnya itu umumnya ada pada bulan tersebut, tetapi pada saat serah terima barang tiba, barangnya nggak ada, hilang, atau terjadi musibah, ya. Misal mau pesan kurma, mau pesan mangga, misalnya pada bulan September, Oktober gitu. Memang biasanya mangga itu berbuah pada bulan tersebut, misal. Tapi qadarullah, ya ternyata terjadi kekeringan atau kerusakan panen yang dahsyat pada saat itu, bencana alam misalnya, sehingga produksi mangga tidak ada karena semuanya habis atau mangganya hanya sedikit yang tersisa. Ini kan karena sebab tertentu ya. Tapi biasanya mangga itu ada pada bulan tersebut, cuman gara-gara suatu dan lain hal menjadi tidak ada. Maka bagaimana solusinya? Kata para ulama, solusinya itu akad salamnya tidak batal karena tadi masih memenuhi syarat. Maka solusinya bagaimana? Si pembeli itu diberikan dua pilihan. Pertama, dia membatalkan akad, atau dia sabar menunggu sampai barang yang dia inginkan ada. Nah, gitu. Jahit. Kemudian yang kelima, an yuzkara maudhi'u qabdihi. Menyebutkan di mana tempatnya, di mana tempat serah terima. Tadi sudah disebutkan waktunya, sekarang juga menyebutkan tempat serah terima barang salam tersebut. Idza kana muajjalan. Ya, kalau akad salamnya muajjal, faqad yakunu makanu taslim yukallafu nafaqatin katsirah min hamlin wa naqlin fala budda min tahdidi makani taslimi wa illa fala yasih. Nah, kalau akadnya salamnya itu muajjal dan barang yang dipesan harus membutuhkan biaya, seperti pengiriman barangnya harus pakai truk atau pakai biaya pengiriman barangnya membutuhkan biaya yang besar, ya, dari hamlin pemindahannya atau membawanya, maka harus menyebutkan di mana tempat penyerah terimaan barang tersebut. Kalau tidak maka tidak sah. Ya, di sini sebenarnya ada rincian ya. Ada rincian sebagaimana yang disebutkan dalam Fathul Qarib. Jadi, apakah wajib si pembeli menyebutkan tempat penyerahan barang? Ya, maudhi'ut taslim.
Itu rinciannya saat ada dua, ada empat sebenarnya. Pertama, kalau ya tempat akadnya itu tidak layak untuk dijadikan tempat penyerahan barang. Ya, idza kana makanul aqdi la yasluhu litaslim. Jadi misalnya ada orang akad salam di atas pesawat misalnya. Boleh-boleh saja. Tapi kan di atas pesawat itu tidak bisa menjadi tempat untuk penyerah terimaan barang nanti. Atau serah terimanya di atas kapal, lagi naik kapal ketemu dengan orang, akad salam di atas kapal. Atau sedang di gurun pasir misalnya, akad salam di situ, ketemu sama orang kemudian nggak sengaja jadi akad salam di situ misalnya. Maka ini kan tempat akadnya tidak layak untuk dijadikan tempat penyerahan barang. Maka kalau tempat akadnya seperti itu, maka si pembeli wajib menyebutkan tempat penyerahan barangnya di mana. Yushtarat, maka disyaratkan. Kalau tidak, maka akad salamnya tidak sah. Kemudian yang kedua, kalau akad salamnya terjadi di tempat yang juga layak untuk menjadi tempat penyerahan barang. An yakuna idza kana makanul aqdi salihan litaslim. Kalau tadi kan idza kana makanul aqdi la yasluh litaslim, maka harus disebutkan tempatnya. Tapi kalau yang kedua, idza kana makanul aqdi salihan litaslim, sah untuk bisa untuk penyerahan barang, maka di sini ada dua pembagian lagi. Ya. Kalau dia akad salamnya itu halan, alias barangnya akan diserahkan pada saat itu juga, maka tidak perlu menyebutkan tempat. La yushtaratu dzikru maudi'it taslim. Tidak disyaratkan. Karena ya barang akan diserahkan saat itu juga. Tapi kalau muajjal, nah kalau dia akadnya salamnya muajjal, di sini ada rincian lagi yang ketiga. Ya. Kalau barangnya itu memerlukan ongkos yang besar untuk pengiriman barang, membutuhkan kulfah wan nafaqah, ada ongkos biaya untuk penyerahan barang tadi, mengantarkan barang tadi ke si pembeli, maka di situ pembeli wajib menyebutkan syarat. Ya. Wajib menyebutkan tempat penyerahan barangnya. Tapi kalau jika akadnya salam itu muajjal dan penyerahan barang, pengiriman barang tadi tidak memerlukan biaya, ya, pengiriman barang tidak memerlukan biaya yang besar, ya maka di situ tidak perlu menyebutkan tempat penyerahan barang. Jadi ada 4 berarti rinciannya. Kalau tempat akadnya itu tidak layak untuk menjadi tempat penyerahan barang, maka wajib menyebutkan syarat yang nomor 5 ini, ya, menyebutkan tempat penyerahannya. Wajib, kalau enggak tidak sah. Yang kedua, kalau akad salamnya itu tempat akadnya itu layak untuk menjadi tempat penyerahan barang, maka kalau dia akad salamnya halan, tunai, alias barang akan diserahkan pada saat itu juga, maka tidak perlu menyebutkan syarat yang nomor 5. Ya. Kalau dia muajjal, akadnya muajjal, kalau muajjal dan memerlukan ongkos pengiriman yang besar, memerlukan biaya yang banyak dalam pengiriman barang, misalnya dia pesan mangga sekian kuintal, itu harus dibawa pakai truk, harus ada tukang yang mengangkat-angkat, itu kan butuh biaya besar, butuh ongkos yang tidak sedikit. Maka kalau seperti itu wajib bagi si pembeli menyebutkan syarat yang nomor 5. Yang keempat, kalau dia muajjal dan tidak perlu ada ongkos atau ongkosnya tidak besar untuk pengiriman barang, ya, maka tidak perlu menyebutkan syarat yang nomor 5. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu rinciannya ya. Taib. Kemudian yang keenam, an yakuna tsamanu ma'luman, ya. Selain barangnya tadi jelas spesifikasinya, ya, jelas waktu penyerahannya,
dan menyebutkan tempat penyerahan sebagaimana rincian yang sudah tadi kita singgung, maka syarat yang lain adalah harganya harus jelas. Ya, ay la budda an yakuna ra'sul mali fis salami halan ma'luman wa illa sara bai'u dainin bidain wa huwa la yasih. Ya, harus jelas ini berapa, baik dengan menyebutkan jumlahnya atau dengan melihat bil qadar awir ru'yah. Ya. Ya tadi kalau sekarang kan orang rata-rata biasanya pakai uang ya. Saya kasih kamu ini uang 3 juta rupiah untuk carikan saya HP merek ini, speknya begini, 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 begini. Serahkan ke saya tanggal 5 Januari 2023 di tempat ini. Nah, itu dia. Jelas. Berapa tadi thamannya? Berapa harganya? 3 juta rupiah. Taib. Kalau tidak begitu, ya, maka nanti jatuhnya bisa jual beli hutang dengan hutang dan ini tidak sah. Ya. An yataqabadha qabla tafarruq. Ya. Harus ada serah terima uang. Serah terima uang. Taslimu ra'sil mal, penyerahan uang secara penuh di majelis akad. Dan itu harus serah terima. Jadi sebelum kedua pelaku akad itu berpisah, si pembeli harus menyerahkan uang secara tunai kepada si penjual. Ai qabadha ra'sil mali fil majlis. Qabdu ra'sil mal fil majlis. Harus ada serah terima uang di majelis akad qabla an yatafarraqal aqidanu al-aqidani wa illa batalal aqdu. Sebelum terjadi berpisah antara pelaku akad, kalau tidak maka jual belinya tidak sah. Ini juga termasuk jual beli dain bidain. Jadi kalau saya mau beli HP, saya bilang saya mau beli HP speknya begini 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 begini. Serahkan pada tanggal 5 Januari 2023 di tempat ini. Ya. Kemudian deal. Ya. Terus tapi saya bayarnya nanti ya, misalnya. Saya bayar nanti pas barang sudah ada. Ini nggak sah. Karena syarat salam, uang harus diserahkan di awal. Uangnya di awal, barang datang belakangan. Ya, ini bedanya salam dengan kredit. Ya. Kalau kredit, barangnya duluan, uang belakangan, kan begitu. Nah, kalau salam, itu uang duluan, secara penuh, dan barang datang belakangan. Maka kalau terjadi uangnya belum dibayar, dan barangnya juga datangnya belakangan, maka ini utang dengan utang, tidak sah. Ya, jual beli dain bidain, bai'u dain bidain, utang dengan utang, atau al-kali bil kali, maka ini tidak diperbolehkan dalam akad salam. Ya. Tapi misalnya ada orang, dia misalnya tadi pesan barang begini. Nah, harganya 3 juta. Ya, tapi dia baru bayar 2 juta. Dia baru bayar 2 juta. Apakah sah? Ya, maka di sini ada kembali ke masalah tafriqus safqah. Jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak sah secara mutlak. Akadnya batal. Kenapa? Karena akad salam harus dibayar semuanya uangnya, kontan. Tidak boleh dicicil, tidak boleh DP. Nah, pendapat yang kedua mengatakan sah sebagian dan batal sebagian, tidak batal secara keseluruhan. Ini namanya tafriqus safqah. Jadi kalau ada orang mau pesen, misalnya mau pesen 100 kilo kentang. Ya, 100 kilo kentang, harganya misalnya 1 juta, misal. Dia baru bayar 500.000 rupiah. Maka dari uang 500 itu,
yang layak dia dapatkan tidak 100 kg, tapi setengahnya 50 kg. Ya, cuman dapat 50 kilogram. Ya, jadi kalau kata Syekh Labib, yasihu fima tamma fihi al-qabdu wa bima yuqabiluhu minal muslami fi. Artinya yang sah, yang 2 jutanya sah, dan 2 juta, yang 500 ribunya sah, dan juga barang yang senilai dengan 500 ribu tadi alias 50 kg kentang. Itu yang sah. Sedangkan yang belum terjadi akad, yang belum dibayarkan, itu dianggap tidak sah. Ini namanya masalah tafriqus safqah. Dan yang mu'tamad, ini yang mu'tamad. Ya, yang mu'tamad yang ini. Jadi saya ulang, kalau dia baru bayar setengah, misalnya dia mau beli kentang 100 kg kentang, harganya 1.000.000, tapi dia baru bayar 500 ribu di awal. Maka apakah akadnya batal secara keseluruhan? Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ini tidak benar. Yaitu pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i adalah dia batal setengah dan sah setengah. Yang sah yang mana? Yang dibayarkan 500 ribu rupiah. Dan karena tadi kalau 100 kg kentang itu 1.000.000, maka karena dia baru bayar 500, si penjual berhak hanya menyerahkan 50 kg kentang, setengahnya aja. Maka yang ini yang sah. Sedangkan 500 yang belum bayar itu dianggap tidak sah. Begitu pula 50 kg kentang yang lainnya, sisanya itu juga tidak sah. Wallahu a'lam bissawab. An yakuna aqdus salami najizan la yadkhuluhu khiyaru syart. Akad salam karena dia diantara akad yang harus ada serah terima barang atau serah terima uang pada saat akad, maka tidak diperbolehkan adanya khiyar syarat. Ya, kenapa? Li'anna ta'khira fihi ghararun wal khiyaru yamna'ul milk. Karena kalau nanti ada khiyar syarat, maka si penjual ini masih menggantung. Ya, ini masih menggantung. Kalau dia nanti, kan dia harus segera mencari barang pesanan si pembeli. Ya, kalau nanti pembeli diberikan khiyar syarat, maka nanti si penjual tidak bisa langsung mencari barang yang diinginkan. Karena dia terganjal ada khiyar syarat. Nanti takutnya pembeli bisa-bisa hari kedua apa hari ketiga membatalkan akad, kan gitu. Maka ini menggantung jadinya. Maka khiyar syarat, kalau di sana ada akadnya itu harus ada serah terima pada saat akad, pada saat di majelis akad, maka tidak berlaku khiyar syarat. Maka dia harus najiz. Tidak boleh ada khiyar syarat di situ dalam akad jual beli salam. Karena dengan begitu, kalau ada khiyar syarat, si penjual itu barangnya itu belum menjadi milik dia secara hakiki, secara utuh. Kenapa? Karena bisa saja nanti pembeli membatalkan setelah 2 hari atau 3 hari, maka tidak diperbolehkan. Faedah, khiyarul majlis yathbutu fis salam li'umumi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Tapi kalau khiyar majlis itu boleh. Ya, karena kan khiyar majlis hanya berlaku saat majlis akad. Ya, tidak menambah gharar di situ, tidak. Karena keumuman hadis Nabi al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Begitu pula ya khiyar aib, ya khiyar aib juga berlaku dalam akad salam. Kalau ternyata nanti si penjual menyerahkan barang, ternyata barang tersebut tidak sesuai pesanan, padahal kan sudah disebutkan sama pembeli speknya ini, ternyata pas barangnya tiba diserahkan sama penjual kepada pembeli, ternyata barang yang diinginkan oleh pembeli tidak sesuai, maka saat itu masih berlaku khiyar aib. Ya, jadi yang nggak berlaku itu khiyar syarat dalam akad jual beli salam. Yang terakhir, idza ahdara al-bai'u asy-syai' al-mabi' lil mushtari qabla al-muddatil muhaddadah
qabadahu al-mushtari wa in imtana'a li'udhrin sahih qubila minhu wa illa alzamahu al-qadi qabulahu. Nah, tadi misalnya ada seseorang mau beli barang lewat akad salam dan penyerahan barangnya tanggal 5 Januari 2023. Nah, sebelum tanggal 5 ternyata si penjual sudah menyerahkan barang. Misal tanggal 4 udah diserahkan barangnya sama si penjual. Nah, bagaimana kasusnya seperti ini? Ya, kalau si penjual menyerahkan barang pesanan pembeli lewat akad salam tadi sebelum waktu yang telah ditentukan bersama, tanggal 5 Januari. Maka bagaimana kasusnya? Bagaimana hukumnya? Qabadahul mushtari. Maka si pembeli harus mengambil barang tadi, harus menerimanya. Wa in imtana'a li'udhrin sahih qubila minhu. Tapi kalau ternyata pas tanggal 4 sudah mau diserahkan barangnya sama si penjual, tapi si pembeli belum bisa menerima karena uzur sahih, karena uzur syar'i yang sah. Seperti mungkin si pembeli sedang di luar kota atau sedang sakit atau apapun yang termasuk uzur sahih, maka saat itu pembeli boleh menolak untuk tidak menerima barang karena jatuh temponya tanggal 5 bukan tanggal 4. Jahit. Tapi kalau si pembeli bisa menerima barang meskipun belum jatuh tempo, bisa dia menerima barang dari si penjual tanggal 4 tadi, maka saat itu si pembeli harus menerima barang. Wa illa alzamahul qadhi qabulahu. Kalau tidak maka hakim berhak untuk memaksanya atau melazimkannya, mewajibkan si pembeli untuk mengambil barang tersebut karena tidak ada uzur yang menghalangi si pembeli untuk menerima barang meskipun sebelum waktu jatuh tempo tiba. Wallahu a'lam bishawab. Jadi khulasahnya syarat sah salam, syarat sah akad salam ada 8 sebagaimana yang tercantum. Itu harus tunai, ya, tidak boleh barangnya uangnya dibayar belakang. Kemudian atau dan tadi ada rinciannya, ada tafriqus safqah, kalau dia bayar setengah itu nanti terjadi pendapat tafriqus safqah. Kemudian dibayar di majelis akad. Kalau tidak dibayar di majelis akad nanti bisa terjadi bai'udain bidain. Barangnya belum datang dan uang belum dibayar padahal akadnya sudah disepakati, maka ini diharamkan, tidak boleh. Akad salamnya tidak sah. Dan yang ketiga, menentukan waktu penyerahan barang. Ya. Kapan barang itu diserahkan. Dan yang keempat, menyebutkan tempat penyerahan barang dengan rincian yang tadi sudah kita jelaskan. Yang kelima, menyebutkan spesifikasi barang dengan jelas, menyebutkan jenisnya dan nau'nya supaya tidak ada jahalah, tidak menambah gharar, ya, di dalam akad salam. Dan yang keenam, barangnya itu secara umum ada pada saat serah terima barang. Ya. Kemudian yang ketujuh, harga barangnya maklum, harus jelas. Kemudian yang kedelapan, tidak ada khiyar syarat dalam akad salam karena itu nanti akan membuat si penjual tidak leluasa untuk segera untuk membelikan barang atau mencarikan barang pesanan karena itu belum menjadi milik dia secara utuh kalau ada khiyar syarat di sana. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.